Seorang kuli tua disiram semen oleh mandor kejam di depan rekan-rekannya tanpa tahu bahwa kuli itu pernah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Apakah keadilan masih bisa ditegakkan di tengah kekejaman? Like, share, dan subscribe sekarang. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar. Komen amin di bawah dan tonton sampai habis. Matahari menyengat keras di atas langit yang memutih. Debu dan suara mesin mencabik-cabik keheningan pagi di tengah riuh proyek pembangunan gedung 10 lantai. Tampak seorang pria tua bertopi lusuh sedang memanggul semen seberat hampir sepertiga. Bobot tubuhnya, langkahnya pelan, napasnya memburu, dan lututnya tampak gemetar menahan beban. Pria itu adalah Pak Ahmad, kuli harian yang sudah lebih dari 2 tahun bekerja di proyek milik PT Sarana Baja Jaya. Tak seorang pun tahu pasti berapa usia Pak Ahmad. Namun garis wajahnya yang dalam, rambut putih tipis yang tergerai dari bawah topi, dan suara batuknya yang serak setiap pagi membuat orang bisa menebak bahwa ia telah melewati banyak musim dalam hidupnya. Namun, di proyek itu tak ada tempat untuk rasa hormat terhadap usia. Pak tua, cepatlah. Ini bukan tempat panti jompo, teriak seseorang dari atas tumpukan baja. Suaranya menggema menembus bising alat berat. Itulah suara yang paling ditakuti semua pekerja di proyek itu. Pak Suno, sang mandor pria berusia 40-an, bertubuh besar, selalu mengenakan sepatu bot hitam mengkilap dan topi proyek bertuliskan kepala lapangan. Suaranya keras, perintahnya tak bisa dibantah, dan amarahnya bisa turun tanpa aba-aba. Pak Ahmad menoleh perlahan, peluh menetes dari keningnya yang keriput. Ia mengangguk, kecil, tak berkata sepatah pun. Tangannya menguatkan cengkeraman pada karung semen yang nyaris robek, lalu melanjutkan langkahnya menuju area pengecoran di lantai 1. Di sisi lain proyek, para kuli lain melihat kejadian itu dengan mata nanar. Mereka tak berani berkata apa pun, sudah terlalu sering mereka menyaksikan Pak Sono memaki, menendang, bahkan memukul jika ada yang dianggap lambat. Tapi mereka juga tahu semua itu bisa terjadi selama tidak ada bukti. Pagi-pagi sudah drama, gumam Ujang, kuli muda yang baru sebulan bekerja di sana. Ia belum mengenal dekat siapa Pak Ahmad, tapi sejak hari pertama, ia memperhatikan sesuatu yang berbeda dari lelaki tua itu. Cara Pak Ahmad membawa peralatan, ketepatannya saat mencampur semen, dan caranya memeriksa adukan membuatnya tampak seperti orang yang pernah punya posisi lebih tinggi dari sekadar kuli kasar. Namun, diamnya Pak Ahmad justru membuat orang mengira ia hanya orang tua biasa yang mencari sesuap nasi. Waktu menunjukkan hampir tengah hari, terik makin menjadi. Debu menempel di kulit dan mata terasa perih. Proyek tampak padat. Semua sibuk menyelesaikan target pengecoran pondasi. Tapi ketegangan kembali menyeruak ketika teriakan keras membelah suasana. Hei, si tua bangka. Adukan ini kenapa encer? Hah? Semua kepala menoleh. Pak Sono berdiri sambil menggenggam ember. Adukan yang tampak terlalu cair. Pak Ahmad menghentikan langkahnya. Ia menatap ember itu, lalu berkata pelan, baru dicampur, Pak, belum sempat saya aduk semua, tadi saya diminta bawa karung ke belakang. Pak Sono mendengus, wajahnya memerah. Alasan? Kau pikir proyek ini taman bermain? Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Pak Sono menyiramkan isi ember itu ke tubuh Pak Ahmad. Guyuran semen cair menghantam dada hingga kaki Pak Ahmad. Bau semen yang masih panas menyengat membuat kulitnya perih. Ia terbatuk, menahan sesak, tapi tidak bergeming. Ember jatuh di tanah, memercikan sisa adukan ke sepatu para pekerja di dekatnya. Hening Jang berdiri kaku, beberapa pekerja mengalihkan pandangan. Yang lain pura-pura sibuk, tak ada satupun yang berani bergerak. Pak Ahmad menunduk, jemarinya gemetar. Tapi tidak karena marah melainkan karena rasa yang terlalu lama. Ia kubur, perlahan merangkak naik ke dadanya. Ia menghapus cairan dari wajahnya, lalu mengangkat kepalanya. Namun, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah, bukan hinaan atau teriakan, hanya satu kalimat, saya minta maaf, Pak. Kalimat itu justru membuat semua semakin bisu, bahkan Pak Sono yang baru saja menyiram pun mendadak terdiam beberapa detik
sebelum akhirnya meludah ke samping. Besok kau campur adukan. Di ujung proyek sana. Jangan lagi muncul di area utama. Pak Ahmad hanya mengangguk. Ia memungut helm yang terjatuh, lalu berjalan perlahan menuju belakang proyek. Bekas adukan masih menempel di baju kerjanya. Ujang hendak menyusul, namun temannya menahan lengannya. Jangan, ikut campur, kau masih baru. Nanti nasibmu sama, namun Ujang tak peduli. Ia tahu ada yang tak beres dalam proyek ini. Dan ia tahu Pak Ahmad bukan sekadar kulit tua. Sore itu, di rumah kontrakan sederhana di pinggir proyek, Pak Ahmad duduk termenung di atas dipan bambu. Badannya masih lengket oleh sisa adukan yang sudah mengering. Ia menatap langit-langit yang bocor, mendengarkan suara ayam dari luar jendela. Di depannya, sebuah lemari tua terbuka. Di dalamnya, tumpukan map berdebu, foto-foto kusam, dan sebuah jaket lapangan lusuh bertuliskan, pengawas proyek. Ahmad Suwondo tangannya meraih sebuah foto dua orang pria berdiri di tengah runtuhan proyek jembatan dengan senyum kelelahan. Di wajah mereka, salah satunya masih muda, bertubuh besar, dan mengenakan topi miring. Dulu kau menangis di depan saya, kini kau menyiram saya seperti lumpur. Pak Ahmad tersenyum miris, suara mesin dari kejauhan terus berderu. Tapi di dalam hati Pak Ahmad, ada mesin lain yang mulai berputar, mesin kenangan, mesin luka, mesin kebenaran yang mulai menggeliat pelan-pelan. Hari ini, seseorang menumpahkan semen ke tubuhnya, tapi ia tahu hari akan datang di mana kebenaran akan menyemen hati yang telah membatu, dan hari itu sudah dekat. Pagi-pagi langit belum sepenuhnya biru. Kabut tipis masih menggantung di udara, menyelimuti area proyek yang perlahan mulai ramai oleh suara langkah sepatu bot, suara gerobak semen, dan deru alat berat yang memekakan telinga. Namun tak ada satupun suara yang lebih ditunggu pagi itu selain langkah kaki Pak Ahmad. Lelaki tua itu selalu datang lebih awal dari siapapun, tapi pagi ini berbeda. Pak Ahmad belum terlihat. Para kuli mulai berbisik-bisik kecil, beberapa menoleh ke arah gerbang proyek. Ujang, yang biasanya berdiri dekat dengan mixer semen, tampak gelisah. Tangannya mencampur adukan dengan ritme yang tak seimbang. Gak datang ya, Pak tua itu? Tanya Darto, seorang kuli yang sudah cukup lama bekerja di sana. Biasanya paling pagi, jawab Ujang sambil mengintip ke arah barak. Darto mengangkat bahu. Mungkin sakit kemarin disiram kayak gitu. Kalau aku yang digituin, mungkin udah mogok kerja atau pulang kampung. Ujang hanya diam. Hatinya tidak tenang. Rasa bersalah menggantung di dadanya karena tak bisa berbuat apa-apa saat Pak Ahmad dipermalukan. Ia merasa pengecut. Tapi ia juga tahu, satu langkah melawan berarti kehilangan pekerjaan, dan ia masih harus mengirim uang ke orang tuanya di kampung. Tak lama kemudian, dari balik gerbang, muncul sosok yang tak asing, jalannya pelan, topinya miring, jaket kerjanya masih basah di beberapa bagian, meski semen kering tampak menempel di beberapa sudutnya. Wajahnya menunduk, tapi langkahnya tetap tegap. Pak Ahmad datang, beberapa pekerja menoleh, yang lain pura-pura tidak melihat, tapi mata Ujang berbinar. Ia menyambut Pak Ahmad dengan senyuman, walau yang dibalas hanya anggukan kecil. Pak masih sakit? Tanya Ujang pelan saat keduanya berdiri di dekat tumpukan kerikil. Sakit itu biasa, Jang, jawab Pak Ahmad tanpa menoleh. Yang gak biasa itu dihina. Karena diam Ujang tercekat. Ia ingin meminta maaf, tapi kalimat itu sudah cukup membuat lidahnya keluh. Sementara itu, di sisi barat proyek, Pak Sono berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya tampak puas. Ia memeriksa laporan, memberi arahan pada operator alat berat, dan sesekali melirik jam tangan mahalnya. Baginya, proyek itu seperti arena kekuasaan. Siapapun yang menentang akan dihancurkan. Saat melihat Pak Ahmad berjalan melewati mixer, matanya menyipit. Ia mendekat. Hi, kau. Sudah kusuruh campur di ujung sana, kan? Pak Ahmad berhenti. Ia menoleh perlahan. Suara alat berat sedikit mereda, dan beberapa pekerja di sekitar ikut menoleh, pura-pura sibuk, tapi tetap ingin tahu
Apa yang terjadi? Saya cuma bantu sebentar. Ujang belum paham takaran airnya. Jawab Pak Ahmad datar. Pak Sono mendengus. Iya. Melangkah cepat, lalu dengan kasar merebut sendok semen dari tangan Pak Ahmad. Dasar keras kepala. Kau kira ini proyek milik bapakmu? Tanpa aba-aba, ia mendorong tubuh Pak Ahmad hingga lelaki tua itu terhuyung dan hampir jatuh ke dalam drum mixer. Ujang berteriak tertahan dan segera menangkap tubuh Pak Ahmad sebelum kepalanya membentur besi. Pak Sono tertawa mengejek, tua-tua masih ngeyel. Sudah waktunya pensiun kau itu. Pak Ahmad mengatur napasnya, pandangannya kosong, namun di balik bola matanya, ada riak yang mulai bergetar, sebuah rasa yang lama terkubur bukan marah, tapi luka. Luka karena ia tahu di depan matanya berdiri seseorang yang pernah ia selamatkan, seseorang yang dulu menangis di bawah runtuhan besi, memanggil namanya dengan putus asa. Kini, orang itu justru menumpahkan hinaan tanpa ragu di waktu yang hampir bersamaan dari sudut proyek yang tersembunyi. Seorang pria berkemeja hitam dan celana panjang kain memperhatikan kejadian itu. Ia bukan pekerja, tidak juga insinyur proyek. Ia berdiri di balik pagar pembatas, wajahnya terlindung kacamata gelap, di tangannya ponsel merekam dari kejauhan. Ia tersenyum tipis, masih sama, keras kepala dan kejam. Bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi kau akan segera menuai. Hari itu, panas begitu menyengat. Ujang kembali bekerja dengan wajah kesal. Pak Ahmad memilih diam, sibuk di ujung proyek mencampur adukan seperti yang diperintahkan. Ia menjauh dari yang lain, seperti bayangan yang ditinggalkan siang bolong. Namun saat istirahat siang tiba, kejadian mengejutkan terjadi. Terdengar teriakan dari ujung proyek. Airnya bocor. Drum bisa tumpah. Beberapa pekerja berlari. Ujang menyusul. Mereka tiba di tempat Pak Ahmad berdiri, tepat di depan drum mixer yang berguncang hebat. Selang air lepas dari sambungan, membuat air menyembur ke arah tumpukan semen. Dalam hitungan detik, adukan mulai tumpah ke sisi dinding penahan. Pak Ahmad berusaha mengikat kembali selangnya, tapi karena licin, kakinya terpeleset, tubuhnya hampir jatuh ke dalam adukan yang mulai mengeras. Ujang segera menangkap lengannya. Namun dari kejauhan, Pak Sono berteriak nyaring, sudah kubilang. Dia sumber masalah. Ia datang sambil membawa ember adukan setengah penuh. Dan tanpa berpikir panjang, ia melemparkan isi ember itu lagi ke arah Pak Ahmad. Kali ini bukan hanya tubuh, tapi wajah dan mata Pak Ahmad yang terkena. Semen masuk ke dalam matanya. Pak Ahmad menjerit, tubuhnya gemetar. Ia meraba-raba udara di sekitarnya. Sambil merintih, ASTAGHF, IROLAH. Matanya, Pak. Matanya kena. Teriak Ujang. Pekerja lain langsung berlari, membawa air bersih. Ujang mengguyurkan air ke wajah Pak Ahmad yang kini tampak sangat pucat, napasnya sesak, seluruh tubuhnya gemetar seperti diserang demam. Pak Sono terdiam, wajahnya sedikit tegang, tapi ia segera menutupinya dengan tawa, drama lagi. Sudah, bawa ke pos saja. Ujang memeluk tubuh Pak Ahmad. Pak, sabar. Pak, ini saya. Ujang saya bantu. Ya, Pak Ahmad hanya bisa mengangguk pelan, matanya masih tertutup. Dari sela air mata dan cairan semen, ia menggenggam lengan Ujang. Jangan takut, berdiri untuk kebenaran, Jang. Karena diam hanya membuat yang salah, makin berani, kalimat itu menggema di kepala Ujang. Ia menatap Pak Sono tajam, ada sesuatu yang berubah, dan diam-diam, seseorang dari kejauhan menekan tombol kirim di ponselnya video kekejaman. Pak Sono kini meluncur ke dunia luar. Hari yang panas belum selesai, tapi api yang sesungguhnya baru saja dinyalakan. Hari bergulir dengan lambat. Matahari masih menggantung tinggi, seolah tak peduli bahwa di balik tumpukan besi dan debu proyek itu, ada seorang lelaki tua yang tengah menggigil menahan perih di ruang PS kesehatan proyek. Tubuhnya dibaringkan di atas kasur tipis beralas plastik, sementara matanya ditutup kain basah yang diguyur air mineral agar sisa semen tak semakin merusak penglihatan. Pak Ahmad terbaring diam.
Tak bersuara, tapi hatinya ribut, tidak karena rasa sakit semata, melainkan karena ingatan-ingatan yang muncul seperti potongan film buruk wajah Pak Sono di masa lalu, peristiwa yang mestinya tak akan pernah terlupakan, dan satu keputusan besar yang dulu ia ambil demi menyelamatkan seseorang yang kini bahkan tak mengenal lagi utang budinya. Ujang duduk di kursi kecil di samping ranjang. Wajahnya muram, matanya sembab. Ia mengusap rambutnya berkali-kali, antara ingin menangis dan ingin marah. Hatinya belum bisa menerima kenyataan bahwa mandor mereka sanggup berbuat sekejam itu. 2 kali dalam 2 hari. Kepada lelaki setua dan setenang Pak Ahmad, "Pak, saya mohon jangan kerja dulu, ya." Bisik Ujang lirih. Pak Ahmad tersenyum kecil, walau tak membuka mata. "Kalau saya berhenti kerja, dapur kontrakan itu berhenti ngebul, Jang." Tapi mata Bapak, Pak Ahmad mengangkat tangan pelan, lalu menyentuh tangan Ujang. "Jangan khawatir, mata saya sudah terlalu banyak lihat dunia. Yang sakit itu bukan cuma mata saya, yang lebih sakit itu diamnya orang-orang yang tahu." Kebenaran. Ujang menunduk. Kalimat itu seperti tamparan. Ia ingin berteriak, tapi ia hanya diam. Sama seperti yang lain, di luar pos kesehatan, proyek berjalan seperti biasa. Atau setidaknya pura-pura biasa. Tapi ada perubahan kecil yang tak disadari oleh semua orang. Perubahan yang dimulai dari layar ponsel yang ramai diperbincangkan. Seseorang telah mengunggah video perlakuan Pak Sono kepada Pak Ahmad ke media sosial. Dalam waktu singkat, potongan gambar yang memperlihatkan Pak Ahmad disiram adukan, diseret ke samping drum mixer, dan teriakan mandor yang penuh hinaan menjadi viral. Komentar netizen bermunculan, kutukan, kecaman, bahkan ancaman dari pengguna anonim mengalir deras. Nama proyek disebut, nama perusahaan muncul, wajah Pak Sono terekam jelas, dan seperti api kecil yang menyambar jerami kering, kantor pusat mulai panas. Manajer HRD menerima ratusan surel kecaman, telepon berdering tanpa henti, dan di ruang kaca ber-AC, bos besar mulai bertanya, siapa sebenarnya lelaki tua yang kalian siksa itu? Keesokan harinya, Pak Ahmad kembali datang ke proyek, bukan karena ia tak sakit, tapi karena ia tahu diam terlalu lama bisa membuat orang-orang seperti Pak Sono semakin merasa benar. Dengan mata masih sedikit bengkak, dan penglihatannya buram di satu sisi, ia tetap mengenakan helm dan rompi kerja seperti biasa. Saat masuk ke area proyek, semua pekerja terdiam, beberapa langsung menunduk, beberapa lagi melirik cepat. Tapi satu hal yang sama dari mereka, tak ada lagi yang berani mengejek. Pak Sono berdiri di atas kontainer yang dijadikan kantor lapangan. Saat melihat Pak Ahmad datang, wajahnya menegang. Ia berjalan cepat turun, menahan amarah yang sudah menumpuk sejak pagi. Ia tahu dirinya sedang dibicarakan. Ia tahu ada video yang beredar. Tapi ia belum tahu siapa pelakunya. "Pak Tua, kesini kau." Pak Ahmad berhenti. Ia tak langsung menyahut, tapi pelan-pelan melangkah mendekat. Ujang menahan napas dari jauh. "Siapa yang ambil video itu?" "Hah? Kau yang sebar?" "Iya." Pak Ahmad menggeleng. Pelan, "Saya tidak tahu apa-apa soal video, kau jangan pura-pura." Pak Ahmad mendekat, ia berdiri hanya sejengkal dari Pak Sono. Kali ini, ia menatap langsung wajah sang mandor. Mata, yang sebagian buram itu, tetap mampu mengunci sorot tajam. "Kalau saya menyebar pun, apa salahnya? Apa karena saya cuma kulit tua, saya tak boleh bicara soal kebenaran?" Pak Sono membeku. Tak menyangka lelaki yang selama ini diam dan tunduk, kini berdiri tegak dan berani membalas, "Dulu kau menangis di kaki saya karena hampir tertimpa balok baja. Ingat, Sono? 20 tahun lalu, di proyek jembatan Cebarusa, kau anak baru waktu itu, kau panik, gemetar dan aku yang tarik tubuhmu keluar sebelum kran ambruk." Pak Sono memucat, nafasnya mendadak tercekat. Pak Ahmad menepuk bahunya. "Pelan, saya tahu kau tak ingat orang seperti saya. Tapi saya ingat betul kau, Pak Ahmad." Suara Pak Sono nyaris tak terdengar. "Ya, itu nama saya. Dulu, aku pengawas proyek,
lalu dipecat karena menolak manipulasi material bangunan. Kau tahu siapa yang menggantikan posisiku? Bosmu sekarang. Orang yang menyingkirkan saya. Semua pekerja menoleh. Ujang menatap tak berkedip. Saya diam selama ini, bukan karena takut, tapi karena saya ingin tahu sampai sejauh mana orang yang pernah saya selamatkan sanggup menyakiti orang lain. Pak Sono mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Semua suara proyek seolah menghilang. Hanya satu hal yang terdengar jantungnya sendiri. Hari itu menjadi hari yang sunyi, meski deru alat berat tak berhenti. Pak Ahmad kembali bekerja, tapi kini semua mata memandangnya dengan hormat. Tak ada lagi yang menyebutnya tua bangka. Tak ada lagi yang mencibir langkah pelannya, dan di kantor pusat, seorang pria berkacamata menggelar rapat darurat. Ia menatap layar, memperlihatkan potongan video, dan menyebut nama. Ahmad Suwondo cari tahu siapa dia, dan cari tahu juga kenapa orang seperti dia bisa ada di lapangan, sementara yang menghina berdiri di atas. Karma telah mengetuk pintu, dan pintu itu mulai terbuka perlahan. Pagi itu, kabut tak begitu pekat, tapi suasana di proyek seperti terbungkus awan gelap yang lebih dingin daripada udara pagi. Semalam, banyak yang tak bisa tidur. Video Pak Ahmad yang disiram adukan dan pengakuannya tentang masa lalu tersebar cepat, bukan hanya di kalangan buruh proyek, tapi juga sampai ke telinga media dan kantor pusat. Berita online lokal menuliskan judul yang mencolok, mandor proyek diduga menyiram kuli tua yang ternyata mantan atasannya. Wartawan mulai berdatangan ke sekitar proyek. Kamera ponsel mengintai dari kejauhan. Beberapa buruh bahkan mulai merekam kegiatan biasa, berharap bisa menangkap momen-momen baru yang lebih sensasional. Tapi Pak Ahmad tetap tenang. Ia datang seperti biasa. Helm terpasang, mata masih bengkak, tapi tak lagi tampak gentar. Di balik sorot matanya yang redup, ada bara kecil yang menyala, bukan bara dendam, tapi tekad. Tekad untuk berdiri, meski dunia menekan. Di sisi lain, Pak Sono tak seberuntung itu. Ia datang terlambat, matanya marah. Semalaman ia ditelepon berkali-kali oleh bagian HAD dan atasannya langsung. Ia diminta menuliskan laporan, memberikan klarifikasi. Bahkan diminta menandatangani surat peringatan sementara. Dan yang paling membuatnya tak bisa tidur, nama Pak Ahmad. Kenapa aku tak menyadarinya dari awal? Gumamnya saat memandangi wajah Pak Ahmad dari foto lama yang dikirim seseorang lewat email foto mereka di proyek jembatan Cebarusa. Wajah muda Pak Sono tersenyum canggung, dan di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya berseragam proyek lengkap. Tegak, karismatik itulah Pak Ahmad. Kini ia tahu, yang disakitinya bukan hanya kuli tua sembarangan. Di area pengecoran, Ujang dan para kuli lainnya berkumpul. Ada suasana yang berbeda, biasanya mereka bekerja dalam diam atau sambil mengeluh. Kini, mereka saling berbisik, lebih hati-hati, dan beberapa mulai mendekati Pak Ahmad bukan untuk basa-basi, melainkan untuk mendengarkan. Pak, boleh tanya sesuatu? Tanya Ujang hati-hati. Pak Ahmad mengangguk pelan. Kenapa Bapak gak bilang dari awal kalau dulunya mandor besar? Atau bahkan pengawas proyek? Pak Ahmad menarik napas dalam. Ia menatap langit sebentar sebelum menjawab. Karena bukan itu yang penting. Jang, yang penting bukan siapa kita dulu, tapi siapa kita saat ini, dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dulu aku sempat sombong, jabatan bikin aku merasa tinggi. Tapi begitu dijatuhkan, tak ada satupun yang peduli gelar atau pengalamanmu. Dunia ini cepat lupa, yang tersisa hanya satu, nilai yang kau bawa dalam dirimu. Ujang terdiam, kata-kata itu menggema kuat di benaknya. Sementara itu, di ruang kantor lapangan, Pak Sono duduk di depan laptop. Tangannya gemetar. Ia harus mengisi laporan evaluasi mingguan dan menuliskan alasan keterlambatan pekerjaan akibat insiden internal. Tapi pikirannya kosong, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak rasa malu, kepalanya sakit, dan rasa bersalah itu mulai merayap pelan-pelan, menggerogoti harga dirinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Tok-tok, ia membuka pintu perlahan dan menemukan seorang pria muda berpakaian rapi berdiri di sana.
Wajahnya bersih, membawa map tebal. "Selamat pagi, saya Raka, dari Divisi Audit Kantor Pusat." Pak Sono menelan ludah. "Audit? Izin, kami akan melakukan pengecekan prosedur dan verifikasi laporan dari lapangan terkait insiden yang viral beberapa hari terakhir." Raka masuk tanpa banyak basa-basi. Dia meletakkan map, lalu menyalakan tablet. "Saya sudah membaca sebagian laporan, tapi saya perlu wawancara langsung. Boleh kita mulai sekarang?" Pak Sono mengangguk lesu. "Dan tolong," Raka melanjutkan, sambil menatapnya tajam, "jangan ada yang disembunyikan. Karena kami sudah mengantongi kesaksian dari 20 buruh." Pak Sono tak bisa menjawab. Ia hanya duduk, tubuhnya kaku, seperti tiang pancang yang mulai retak. Hari itu, proyek tetap berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, banyak pekerja yang mulai memperhatikan keselamatan. Mereka memeriksa kembali helm masing-masing, sabuk pengaman, bahkan pengait tangga. Kenapa? Karena mereka mulai sadar keselamatan bukan sekadar formalitas. Ia bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati, antara dihargai dan dilupakan. Dan semuanya dimulai dari satu orang, Pak Ahmad. Meski ia tak bersuara lantang, sikapnya menjadi simbol perubahan. Di sore hari, langit mulai menggelap, bukan karena hujan, tapi awan kelabu menggantung berat, seperti tanda akan datangnya badai. Pak Ahmad duduk di pinggir proyek, menatap fondasi bangunan yang mulai dicetak. Ujang duduk di sampingnya. "Pak, saya mau tanya lagi." Bapak masih marah sama Pak Sono?" Pak Ahmad tersenyum samar. "Tidak, jangan, saya cuma sedih. Karena orang yang pernah saya selamatkan memilih menyakiti orang lain." Ia berhenti sebentar, "Tapi saya juga percaya, setiap orang bisa berubah kalau mau merasakan luka orang lain." Ujang mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia masih kesal, sangat. Malamnya, Pak Sono tak pulang ke mes. Ia duduk sendirian di ruang rapat kosong. Lampu temaram, udara dingin menyusup dari celah jendela. Ia membuka kembali email yang dikirim Raka tadi siang. Di dalamnya ada satu video tambahan yang belum pernah dilihatnya. Video pendek, cuma 2 menit, tapi membuat dadanya sesak. Itu video dari kamera CCTV proyek Cibarusa. 2 dekade silam, ia melihat dirinya sendiri, muda, panik, tertimpa reruntuhan, dan seseorang menariknya keluar, seseorang yang kini ia siram adukan tanpa ampun. Air matanya jatuh. Pak Sono menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena malu telah menjadi manusia yang menginjak orang yang pernah memberinya hidup. Ia mengusap wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia menulis surat. Bukan laporan, bukan pembelahan, tapi pengakuan. Sebuah surat kepada kantor pusat dan kepada Pak Ahmad. Isinya permintaan maaf dan janji untuk memperbaiki semuanya jika masih ada kesempatan. Pagi itu, suasana proyek berbeda. Bukan karena mesin-mesin berat mulai mengom seperti biasa, atau para pekerja sudah bersiap dengan helm dan rompi, tapi karena berita besar menyebar cepat, melebihi angin pagi yang membawa debu semen ke udara. "Pak Sono dinonaktifkan sementara." Sebuah pengumuman dari kantor pusat dikirim malam sebelumnya dan ditempel pagi-pagi di papan informasi. Mandor proyek, Saudara Sono dikenakan sanksi administratif dan dibebas tugaskan sementara hingga proses audit selesai. Posisi sementara dipegang oleh Koordinator Lapangan Divisi Timur, Saudara Raka Mahardika. Papan pengumuman itu dikelilingi para buruh. Beberapa saling berpandangan, beberapa langsung menoleh ke arah Pak Ahmad yang baru saja datang sambil memegang bekal makan siangnya dalam plastik hitam. Pak Ahmad tidak berkata apa-apa, tak ada senyum, tak ada kemenangan di wajahnya. Ia hanya berjalan tenang, seperti biasa, menuju sudut tempat. Ia sering memulai kerja, tapi Ujang yang melihat langsung reaksi. Semua orang merasa gemetar. Pak ... akhirnya ... Dia dicopot. Pak Ahmad berhenti sejenak. Belum, dicopot sementara bukan berarti dihukum. Itu cuma istirahat dari kekuasaan, dan orang yang beristirahat bisa bangkit dengan lebih kuat. Atau dengan lebih buruk.
Pak Sono duduk di dalam. Mes menatap kosong ke dinding. Ia sudah membaca semua komentar netizen, semua kiriman email kantor, dan lebih menyakitkan lagi. Satu surat balasan dari Pak Ahmad, bukan surat panjang, hanya 2 paragraf. Tapi mengiris jauh ke dalam, saya maafkan, Sono, tapi saya harap ini bukan tentang reputasi yang kau selamatkan. Ini tentang dirimu sendiri. Aku sudah tua, tapi masih percaya, setiap orang punya 2 pilihan, tetap jadi luka bagi orang lain atau mulai menjadi obat. Ahmad Suwondo, Pak Sono meletakkan surat itu perlahan, lalu berdiri, mengambil kemeja kerjanya, dan keluar dari mes. Bukan untuk memerintah lagi, tapi untuk menatap semua dari sisi yang lain. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia berjalan di antara para buruh, dan tak satu pun dari mereka menunduk padanya. Sementara itu, di sisi lain proyek, Raka Mahardika mulai melakukan inspeksi lebih dalam. Ia menemukan beberapa pelanggaran prosedural, dokumen K3 yang tidak lengkap, distribusi alat keselamatan yang tidak merata, bahkan laporan absen yang dimanipulasi. Ini bukan sekadar masalah etika, ujarnya di depan para pengawas. Ini pelanggaran sistemik. Dan ini bisa menjatuhkan perusahaan jika tidak dibenahi sekarang. Para pengawas hanya menunduk. Raka melanjutkan, kami tidak akan langsung mengeluarkan keputusan, tapi setiap catatan kami akan naik ke direksi pusat minggu ini, termasuk laporan investigasi terhadap tindakan Pak Sono dan perlakuan terhadap Bapak Ahmad Suwondo. Salah satu pengawas, Pak Darta, mengangkat tangan. Maaf, Pak Raka, Bapak Ahmad itu siapa sebenarnya? Banyak buruh cerita kalau beliau dulunya punya jabatan tinggi. Raka membuka file di tabletnya, lalu menatap semua orang. Bapak Ahmad dulunya pengawas senior di salah satu proyek terbesar di Pulau Jawa. Pengalamannya lebih dari 25 tahun. Tapi saat menolak rekayasa laporan proyek jembatan, ia dikorbankan, dikeluarkan tanpa pesangon, ia menghilang, lalu hidup dari proyek ke proyek sebagai buruh kasar. Suasana ruang itu membeku, tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tertawa seperti biasanya. Dan untuk pertama kalinya, mereka tahu orang yang selama ini mereka remehkan justru adalah orang yang paling berintegritas. Sore itu, mendung menggantung di atas proyek, awan abu-abu menyatu dengan warna bangunan yang belum selesai. Beberapa pekerja mulai mengangkat material ke lantai atas. Di salah satu sisi, kren kecil mengangkat balok beton ke lantai 2. Di bawah, Pak Ahmad berdiri memberi aba-aba ringan. Ujang memperhatikan dari jauh. Tapi sesuatu membuatnya tak nyaman. Kren itu goyang pak. Ujang berlari mendekat. Pak Ahmad menoleh, tapi terlambat. Kabel seling kran tiba-tiba putus. Balok beton sebesar lemari meluncur cepat ke bawah, tepat ke arah tempat Pak Ahmad berdiri. Semua berteriak. Tapi sebelum balok itu jatuh sepenuhnya, sebuah tubuh melompat dari samping, mendorong Pak Ahmad hingga keduanya berguling ke sisi tanah yang berlumpur. Balak. Balok menghantam tanah hanya sejengkal dari mereka. Tanah bergetar. Debu mengepul. Jeritan terdengar dari berbagai sudut. Dan ketika debu mulai mereda, semua orang melihat siapa yang menolong Pak Ahmad. Pak Sono, tubuhnya penuh lumpur, lengan kirinya terluka dan berdarah, tapi wajahnya pucat, bukan karena luka, tapi karena ketakutan. Pak Ahmad, Anda tidak apa-apa. Pak Ahmad tergagap, masih setengah sadar. Ia menatap wajah yang sangat ia kenal itu, dan untuk pertama kalinya, ada rasa hangat yang muncul dari tatapan Pak Sono. Bukan rasa kuasa, tapi rasa manusia. Para pekerja mendekat, semua terdiam. Pak Ahmad akhirnya mengangguk pelan. Terima kasih, Sono. Pak Sono tersenyum samar, lalu roboh ke tanah. Di rumah sakit proyek, luka Pak Sono dibersihkan. Untungnya hanya robekan di lengan, tidak ada patah tulang. Tapi saat ditanya, kenapa ia nekat melompat menyelamatkan Pak Ahmad, ia hanya menjawab pelan, karena saya pernah diselamatkan oleh orang ini, saya harus membalas. Meski telat, Raka datang ke ruang itu, membawa dokumen. Saya kira kita sudah tahu siapa yang lebih layak memimpin proyek ini. Pak Sono menoleh, bingung. Raka menyodorkan dokumen baru,
Surat pengangkatan sementara Bapak Ahmad Suwondo sebagai penasihat keselamatan proyek dan mentor etika kerja lapangan. Pak Ahmad menggeleng pelan. Saya cuma ingin bekerja, saya bukan orang yang cocok duduk di atas. Tapi Raka tersenyum, justru karena Bapak tak ingin kekuasaan. Maka Bapak layak diberi amanah. Pak Sono menunduk, matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keadilan yang tidak hanya datang dari atas, tapi juga dari dalam. Keadilan yang tidak menuntut balas, tapi menyembuhkan luka. Dan sejak hari itu, proyek tak lagi sama. 3 hari setelah insiden jatuhnya balok beton, suasana proyek kembali normal setidaknya di permukaan. Pekerjaan terus berjalan. Truk pengangkut masuk dan keluar, mesin-mesin berat merang tanpa jeda. Tapi para pekerja tidak lagi sama, ada rasa segan yang baru terhadap Pak Ahmad. Dulu, mereka menganggapnya cuma kuli tua biasa, kini mereka melihatnya seperti tonggak beton tua yang masih berdiri tegak walau diterpa badai. Di sisi lain, Pak Sono tidak langsung meninggalkan proyek. Meskipun dinonaktifkan, ia memilih tinggal, membantu mengatur logistik, dan menuliskan laporan proyek. Semua dilakukan dengan diam dan tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya, ia mendengarkan, bukan memberi perintah. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan itu. Di sebuah kafe kecil di luar proyek, 2 pria berpakaian rapi duduk di sudut, menatap layar laptop sambil berbicara pelan. Kalau dia benar-benar kembali dan duduk di jajaran pengarah proyek, habis sudah rencana kita. Tenang, aku punya cara. Jangan main api. Proyek ini bernilai miliaran. Kalau sampai terbongkar, kita semua bisa masuk. It's a STT. Pria berkacamata itu mengangkat tangannya, menyuruh diam. Ia menatap layar, menampilkan data-data proyek, grafik anggaran, pengadaan material, dan rincian fiktif yang selama ini ditutupi. Masalahnya cuma satu, katanya pelan. Orang tua itu, Pak Ahmad. Ia mengangguk, dan dia harus disingkirkan sebelum laporan audit lengkap diserahkan ke direksi. Sementara itu, Pak Ahmad duduk di bangku kayu belakang mes, menatap lapangan terbuka di sampingnya. Ujang membawa 2 gelas kopi panas. Ini kopi yang Bapak suka. Hitam, pahit, tanpa gula. Pak Ahmad tersenyum tipis. Pahitnya bikin sadar. Kadang hidup memang tak butuh pemanis. Ujang tertawa kecil, lalu duduk. Pak, boleh saya tanya jujur? Pak Ahmad menoleh. Kenapa Bapak masih mau bantu proyek ini? Setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang Bapak dapat, Pak Ahmad menatap ke arah matahari yang mulai turun. Cahayanya membias di sela rangka bangunan lantai 2 yang belum disemen. Karena proyek ini bukan cuma tentang bangunan, ucapnya pelan, ini tentang orang-orang di dalamnya. Kalau kita tinggalkan, yang busuk akan tetap berkuasa, tapi kalau kita bertahan, mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Ujang menunduk. Kata-kata itu menancap dalam. Keesokan paginya, Raka memanggil rapat kecil bersama perwakilan pengawas, HRD proyek, dan 2 orang dari kantor pusat. Ia membuka presentasi hasil audit awal, slide demi slide, menunjukkan kejanggalan pengadaan material yang jumlahnya tidak sesuai dengan dokumen, pembayaran alat yang tak pernah datang, bahkan nama-nama pekerja fiktif. Dan semua data ini mengarah pada manipulasi sistematis yang sudah berlangsung lebih dari 5 bulan. Semua mata terbelalak. Salah satu pengawas, Pak Gerta, berusaha berdalih, tapi mungkin itu hanya kesalahan input dari vendor. Raka memotong dengan tenang. Tidak, Pak, kami sudah konfirmasi. Vendor yang tercatat bahkan tidak pernah ada. Ini murni rekayasa internal. Lalu Raka membuka dokumen terakhir dan berdasarkan analisis, sumber utamanya berasal dari tim koordinasi pengadaan, termasuk maaf saya sebutkan pengawas utama sebelumnya, termasuk Saudara Bima dan Saudara Tegar. Beruangan seketika sunyi. Bima dan Tegar saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Pak Ahmad, yang hadir sebagai penasihat, hanya menunduk. Dia tahu ini lebih besar dari sekadar salah catat. Ini penjarahan yang disamarkan sebagai kelalaian. Beberapa jam setelah rapat, suara keras terdengar dari area penyimpanan material. Beberapa pekerja berlari ke sana.
terlihat drum besar tumpah dan pecah. Semen basah mengalir membentuk lumpur berat di sepanjang jalur utama. Di tengah kekacauan itu, Pak Ahmad tergelincir. Tapi sebelum jatuh, Pak Sono yang melihat dari kejauhan langsung berlari, menarik lengannya. "Pak, hati-hati!" Pak Ahmad bangkit dengan bantuan tangan yang dulu pernah menyakitinya. "Makasih," Pak Sono menatap matanya. "Biarkan saya yang bantu bersihkan. Kali ini, biar saya yang angkat bebannya." Pak Ahmad hanya mengangguk. Di sisi lain lokasi, Bima dan Tegar berbicara dengan nada panik di ponsel. "Laporan sudah terbuka. Kalau dia terus cari bukti tambahan, kita bisa dikaitkan langsung. Tunggu dulu, kita masih punya satu kesempatan." "Kesempatan apaan?" "Singkirkan si tua itu sebelum dia buka semuanya ke publik. Caranya apapun." Malam itu, Pak Ahmad berjalan keluar mes, ingin menghirup udara. Tapi dari kejauhan, ia merasa diawasi. Langkah-langkah berat terdengar dari semak kecil dekat pagar. Belakang, ia menoleh. Dua pria bertopi muncul pelan-pelan, wajah tertutup masker. Gerak tubuh mereka tak biasa. Pak Ahmad mundur, tapi satu dari mereka menarik besi dari balik jaket. "Pak Ahmad, maaf, ini bukan pribadi. Tapi Bapak tahu terlalu banyak." Belum sempat mereka bergerak, suara keras memecah malam. "Berhenti, atau saya rekam semua dan kirim sekarang juga." Itu suara Ujang. Ia berdiri dengan ponsel menyala, lampu sorot kamera mengarah ke wajah mereka. Kedua pria itu panik, lalu lari ke arah semak, menghilang ke dalam gelap. Pak Ahmad tertegun. Ujang mendekat cepat. "Bapak nggak apa-apa?" Pak Ahmad menggilang. "Tidak, Jang, tapi ini bukan lagi tentang proyek. Ini soal siapa yang berani mempertahankan yang benar." Besoknya, Raka mendapat video rekaman dari Ujang. Dia langsung melaporkan ke kantor pusat dan mengirim permintaan perlindungan saksi bagi Pak Ahmad. Situasi makin genting, tensi makin tinggi, dan semua tahu apapun yang terjadi selanjutnya akan menentukan masa depan proyek dan nasib semua orang di dalamnya. Matahari belum terbit ketika beberapa mobil berplat merah dan hitam berhenti di halaman proyek. Dari dalam keluar petugas dari tim audit pusat dan dua orang berbaju polos dari bagian investigasi internal. Tak butuh waktu lama untuk menciptakan kepanikan. Para pengawas yang selama ini tenang mulai gelisah. Bima, Tegar, dan beberapa staf divisi keuangan proyek terlihat bolak-balik ke kamar mandi. Keringat dingin membasahi kemeja mereka. Di sisi lain, Pak Ahmad berdiri tenang bersama Raka, menyaksikan jalannya pemeriksaan. Seperti bangunan retak, gumam Pak Ahmad pelan-pelan runtuh dari dalam. Lalu tiba-tiba ambruk ketika tekanan tak bisa ditahan lagi. Raka menoleh. "Pak, saya punya pertanyaan. Tapi mohon dijawab sejujurnya, kenapa dulu Bapak memilih diam, hidup di bawah, padahal jelas Bapak punya kredibilitas, pengalaman, dan bisa saja buka semua ini sejak awal." Pak Ahmad terdiam lama, lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Karena dulu saya juga bagian dari mereka." Raka terkejut. "Bapak maksud?" 20 tahun silam, di sebuah proyek jembatan lintas kota, Pak Ahmad adalah pengawas utama. Ia dihormati, disegani, bahkan dekat dengan direktur utama. Kala itu, Sono adalah anak baru pengawas junior yang gesit dan punya potensi. Proyek itu berjalan baik hingga suatu hari, ia menemukan pengalihan material yang tak masuk akal. Balok baja yang seharusnya kelas 1 diganti dengan baja campuran. Ketika ia protes, ia ditekan. Namun ia melawan. Hasilnya, difitnah sebagai pemalsu laporan, dijadikan kambing hitam, dikeluarkan tanpa pesangon. Bahkan istrinya yang sedang sakit waktu itu tidak sempat ia rawat hingga akhir hayat, karena ia habis-habisan membela nama baiknya. Dan yang menandatangani laporan yang menjatuhkan saya adalah Sono. Raka membeku, jadi dia bagian dari semua itu. Dia hanya pion, anak baru yang tak tahu dunia proyek sebenarnya. Tapi luka itu saya simpan bukan untuk balas dendam, tapi untuk ingat bahwa kekuasaan bisa mengubah siapapun. Sementara itu, di ruang penyimpanan arsip, tim audit menemukan sesuatu yang mencurigakan.
sebuah dinding yang tampak lebih baru dibandingkan dinding lainnya. Mereka mengetuk-ngetuk dan mencatat pantulan suaranya yang tak normal. Petugas memanggil teknisi dan dinding itu dibobol pelan. Di baliknya, tumpukan dokumen asli, laporan pengadaan, faktur palsu, nata palsu, dan satu hal yang mencengangkan, flash disk berlabel AMAT 2004. Isinya, rekaman suara rapat rahasia antara direksi, pengawas senior, dan suara Pak Sono muda. Kalau saya tidak tanda tangan, saya akan dikeluarkan, Pak. Tapi ini tidak benar. Sono, kamu tanda tangan saja. Ini demi semua orang, termasuk atasanmu sendiri. Tapi Pak Ahmad, dia orang baik, justru. Karena dia orang baik, kita harus singkirkan. Dunia proyek tidak butuh idealis. Rekaman itu membuat seluruh ruang edit membeku. Pak Ahmad mengenali suara itu. Itu rekaman yang saya sembunyikan dulu. Tak pernah saya buka karena saya belum siap menghadapi luka itu. Keesokan harinya, Pak Sono dipanggil ke kantor proyek. Wajahnya pucat. Ia duduk di ruang rapat kecil, berhadapan dengan Pak Ahmad, Raka, tim audit, dan beberapa petinggi dari kantor pusat yang baru datang pagi itu. Tak ada kata-kata basa-basi, tim audit membuka rekaman itu di hadapannya. Wajah Pak Sono memucat. Tangannya gemetar, suara dari 2 dekade, lalu menampar dirinya yang sekarang, malu hening. Akhirnya, dengan suara serak, Pak Sono berbicara, "Iya, saya tanda tangan. Sayang, takut saya ingin tetap bekerja. Tapi setiap malam setelah itu, saya dihantui. Bukan karena saya kehilangan prinsip, tapi karena saya menghancurkan satu-satunya orang yang dulu menyelamatkan saya." Pak Ahmad menatapnya. Dan sekarang, Pak Sono mengangkat kepala, matanya basah. Sekarang, saya hanya ingin menebus, bukan demi pekerjaan, tapi demi hidup yang sempat saya nodai. Salah satu petinggi berdiri. Pak Sono, Anda akan kami proses sesuai hukum, tapi kami hargai pengakuan Anda. Untuk sementara, Anda dicopot permanen dari seluruh jabatan. Namun, keputusan akhir akan ditentukan pengadilan internal dan jika perlu diserahkan ke pihak berwenang. Pak Sono mengangguk. Ia tidak membela diri, tidak juga minta belas kasihan. Sore harinya, hujan turun deras. Di mes, Pak Ahmad duduk di beranda. Ujang datang membawa makanan. "Pak, banyak orang mulai hormat lagi sama Bapak. Mungkin ini waktunya Bapak kembali ke dunia teknik, pimpin proyek lain." Pak Ahmad tersenyum, menatap hujan. "Tidak, Jang, dunia ini butuh orang baru. Orang yang bukan cuma pintar, tapi juga jujur. Tugasku bukan memimpin lagi, tapi menanamkan nilai sebelum semuanya terlambat." Ujang menunduk, lalu berkata, pelan, "Saya mau belajar, Pak, dari Bapak." Pak Ahmad menepuk pundaknya. Itu sudah cukup. Hari itu menjadi titik puncak. Retakan yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Tapi dari celah-celah kerusakan itulah, kejujuran mulai tumbuh, seperti akar kecil yang menembus dinding beton. Lemah, tapi tak bisa dihentikan, dan dari sana, semua akan berubah. Langit di atas proyek seperti cermin dari suasana di dalam hati setiap orang mendung, berat, tapi perlahan mereka oleh sinar mentari yang berusaha menembus. Pak Ahmad berdiri di tengah lapangan proyek yang hampir rampung, gedung bertingkat yang sebelumnya hanya berupa kerangka besi kini mulai menunjukkan bentuknya, tapi pondasi terakhir bukan soal beton atau besi. Pondasi terakhir adalah pilihan, mau berdiri di atas kebenaran atau kembali tenggelam dalam lumpur kelicikan. Di ruang rapat kantor pusat proyek, keputusan akhir diumumkan. Pak Bima dan Pak Tegar diberhentikan secara tidak hormat dan kasusnya diteruskan ke kejaksaan. Sebagian harta mereka telah disita untuk mengganti kerugian proyek. Rekaman, bukti transfer, dan dokumen pengadaan palsu menjadi landasan hukum yang kuat. Pak Sono, meski awalnya dianggap hanya sebagai pelaksana teknis yang ditekan, ia tetap dinyatakan bersalah karena menutup mata dan menandatangani kebohongan. Ia dijatuhi sanksi administratif dan larangan menjabat di proyek manapun selama 10 tahun. Namun ada satu permintaan tak terduga darinya, "Saya tidak ingin uang pensiun.
alihkan seluruhnya untuk beasiswa anak-anak para pekerja proyek yang gugur atau kehilangan akibat kelalaian sistem ini. Semua terdiam. Raka mengangguk. Ia tahu, itu bukan untuk menebus semuanya. Tapi setidaknya, itu permulaan. Di ruang belakang, Pak Ahmad membuka laci tua di pojok ruang yang dulu ia pakai 20 tahun lalu, laci yang pernah terkunci rapat. Sejak ia difitnah di dalamnya, ia menemukan potongan kecil dari helm pengaman lamanya, retak, berdebu, tapi masih utuh. Helm itu dulu pecah saat ia menyelamatkan seorang anak muda dari jatuhnya kran yang tak terkunci. Anak muda itu adalah Sonot. Ia genggam pecahan helm itu. Kenangan mengalir. Ia tidak menyangka bahwa hidup bisa berputar sedemikian rupa. Malam itu, hujan deras turun lagi. Pak Ahmad berjalan sendirian ke area basemen proyek. Di sana, dia memeriksa tiang-tiang pondasi yang menjadi dasar seluruh bangunan. Ia mengetuk satu persatu dengan palu kecil. Suara dentingnya seperti musik, seolah setiap tiang berbicara kepadanya. Di ujung ruangan, ia berhenti. Salah satu tiang tampak miring sedikit. Tak mencolok, tapi cukup untuk menimbulkan masalah di masa depan. Ia catat nomor serinya dan segera melapor ke tim teknis. Besoknya, seluruh tim teknis dikumpulkan. Kalau satu pondasi salah arah, katanya di depan para insinyur muda, bangunan ini tidak akan langsung runtuh, tapi ia akan perlahan retak, dan pada waktunya, jatuh. Ia menatap mata mereka satu persatu. Kalian yang muda adalah tiang-tiang pondasi generasi berikutnya. Jangan ulangi kesalahan kami. Tak ada suara, hanya anggukan pelan dan raut hormat. Beberapa hari kemudian, proyek diresmikan ulang dengan nama baru, Gedung Harmoni. Tak lagi memakai nama pejabat, tapi simbol dari kerjasama yang jujur, saling menguatkan, dan keberanian memperbaiki. Di acara peresmian itu, Pak Ahmad menolak duduk di kursi kehormatan. Ia memilih berdiri di belakang bersama para pekerja. Raka, yang kini resmi menjabat sebagai kepala proyek, berdiri di podium dan berkata, pondasi terkuat sebuah bangunan bukanlah beton, tapi nilai yang ditanamkan orang-orang seperti Pak Ahmad. Tepuk tangan bergema. Pak Ahmad hanya tersenyum. Ujang menepuk bahunya pelan. Pak, Bapak memang gak bangun gedung ini dengan tangan. Tapi Bapak yang menopangnya dari awal. Pak Ahmad memandang gedung yang kini menjulang. Ia tahu hidupnya tak akan panjang lagi. Tapi ia juga tahu warisannya bukan bangunan, melainkan keberanian menegakkan yang benar. Di ujung proyek, di dekat dinding paling timur, sebuah plakat kecil dipasang, tak mencolok, hanya tertulis, untuk yang pernah disemen oleh ketidakadilan, namun memilih mengaduk ulang hidupnya dengan kejujuran. Beberapa bulan setelah peresmian Gedung Harmoni, suasana proyek sudah jauh berbeda. Tak ada lagi teriakan marah dari atasan, tak ada pula manipulasi catatan kerja. Pekerja berjalan dengan kepala tegak. Mereka bangga menjadi bagian dari sesuatu yang benar, bukan hanya besar. Pak Ahmad, meski sudah pensiun, masih sesekali datang ke proyek, bukan sebagai pengawas atau konsultan, tapi hanya sekadar menyapa, duduk di bangku tua sambil menyeruput kopi yang diseduh Ujang. Pak, besok anak-anak magang datang dari Politeknik. Kepala proyek minta Bapak yang kasih wejangan, kata Ujang suatu pagi. Pak Ahmad hanya tersenyum. Wejangan itu baik, Jang. Tapi teladan jauh lebih bicara. Di aula kecil proyek, 20 mahasiswa teknik sipil duduk berjejer. Raka berdiri di depan, memperkenalkan seseorang yang mereka semua tak sangka penting, Pak Ahmad. Beliau tidak punya gelar tinggi, tidak menulis buku teknik. Tapi hidupnya adalah pelajaran. Pak Ahmad berdiri pelan, membetulkan kerah kemeja lusuhnya. Dulu, saya pikir keahlian paling penting dalam membangun adalah rumus. Ternyata saya salah, yang paling penting adalah niat. Para mahasiswa diam menyimak. Gedung bisa berdiri dengan teknik, tapi kepercayaan hanya bisa tumbuh dengan ketulusan. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Satu hari di akhir tahun, proyek mendapat kabar duka. Pak Ahmad meninggal dunia dalam tidur, tanpa rasa sakit, tanpa keluhan, hanya sebuah senyuman kecil yang tertinggal di wajahnya. Ujang menemukan catatan tangan Pak Ahmad di balik cangkir kopinya.
Kalau nanti saya pergi, jangan bangunkan tugu. Bangunkan niat baik di setiap fondasi, itu cukup. Berita meninggalnya Pak Ahmad menyebar cepat. Ratusan pekerja, mahasiswa, dan bahkan mantan mandor menghadiri pemakamannya. Tak ada karangan bunga mewah. Hanya barisan orang-orang yang pernah disentuh jiwanya, termasuk Pak Sono. Ia datang dengan kursi roda, kaki kirinya masih lemah pasca kecelakaan ringan di proyek lain, tapi matanya sembab dan ia tidak berhenti menunduk di depan nisan sederhana. Ia berbisik, "Maafkan aku, Pak, andai saya bisa mengulang waktu." Raka menepuk bahunya, "Tapi Bapak sudah menyelamatkan warisannya, itu cukup." Seminggu setelah pemakaman, Ujang bersama Raka dan tim proyek mendirikan sebuah ruang baca kecil di sudut proyek lama. Mereka menamainya Pojok Pak Ahmad. Isinya bukan buku-buku tebal teknik, melainkan kumpulan catatan tangan, prinsip-prinsip kerja jujur, dan cerita-cerita dari para pekerja. Raka juga mengusulkan agar setiap proyek baru menyertakan sesi kelas nilai di awal pelaksanaan sesi yang mengajarkan pentingnya integritas sebelum bicara target kerja, dan semuanya dimulai dari satu orang yang tak pernah menuntut dikenal. Di akhir bab kehidupan Pak Ahmad, tak ada gelar, tak ada penghargaan negara. Tapi dalam hati banyak orang, ia hidup sebagai simbol dari hal paling sederhana dan paling sulit, tetap menjadi manusia yang utuh di tengah kerasnya dunia. Semen bisa mengeras, tapi hati manusia yang tulus akan terus mengalir, bahkan setelah ia tiada. Tahun-tahun berlalu, Gedung Harmoni berdiri megah, bukan sekadar bangunan beton, tapi simbol dari perubahan. Banyak proyek lain yang mencontoh sistem kerjanya. Para pekerja mulai percaya bahwa kerja keras bisa sejalan dengan kejujuran. Raka kini telah menjadi kepala divisi pembangunan di tingkat nasional. Ia tidak pernah lupa dari mana ia belajar soal nilai, bukan dari buku, bukan dari universitas, tapi dari seorang kulit tua bernama Ahmad. Ujang membuka kedai kopi kecil di samping pojok Pak Ahmad, tempat para tukang, mahasiswa, dan pengunjung berkumpul. Di dindingnya tergantung foto lama Pak Ahmad mengenakan helm retak, tersenyum di bawah matahari. Setiap pagi, Ujang selalu menyiapkan satu cangkir kopi dan meletakkannya di bangku tua di sudut ruangan. "Kursi Pak Ahmad," katanya, "biar tetap ada yang ngawasin kami dari sana." Pada suatu hari yang cerah, sekelompok anak muda datang ke lokasi proyek yang baru. Mereka bukan pekerja, bukan pula teknisi, mereka adalah generasi yang belajar. Dari cerita, salah satu dari mereka bertanya kepada Raka, "Pap, apa nama gedung ini nanti?" Raka tersenyum, "Gedung ini tidak akan punya nama, karena nama bisa pudar, tapi nilai yang ditanam tak akan hilang." Anak muda itu mengerutkan dahi. "Tapi semua gedung perlu nama, Pak, untuk diingat." Raka menatap bangunan setengah jadi. Itu ia berjalan mendekat ke tiang utama dan menyentuhnya pelan. "Kalau begitu, biarkan ia diingat bukan karena namanya, tapi karena tidak menyerah pada kelicikan. Karena berdiri dari keringat orang-orang jujur. Karena fondasinya pernah ditanam oleh seseorang yang tidak ingin dikenal." Mereka semua terdiam. Beberapa tahun setelahnya, anak-anak muda dari berbagai kampus teknik menjadikan pojok Pak Ahmad sebagai tempat studi lapangan wajib. Mereka menulis laporan, membuat jurnal, bahkan mengusulkan nama Pak Ahmad untuk jadi simbol etika teknik sipil. Tapi keluarga Pak Ahmad yang sederhana dan tinggal jauh di desa menolak penghargaan resmi. Bapak tidak butuh patung atau tugu. Dia hanya ingin anak-anak muda tahu bahwa kebenaran itu harus dirawat, meskipun kecil, dan begitulah. Tak ada plakat mewah, tak ada nama gedung. Hanya bisik-bisik yang hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentang seorang lelaki tua yang pernah disemen oleh ketidakadilan, tapi malah mengaduk ulang dunia dengan satu sendok nilai, dan menciptakan bangunan abadi bukan dari beton, melainkan dari keberanian untuk jujur.